di sini akan membawakan materi tentang memahami bentuk. Kita belum berdoa ya? Oke, kita berdoa dulu. Berdoa, siapa yang biasa pimpin doa di sini? Boleh dipimpin. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepalanya menunduk. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman qamilan warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, kakak akan absen dulu namanya kalian semua. Afifah Nahda Ravanda, Aisyah Syifa, Hadir. Akila Ramadhani, Hadir. Felicia Ar-Rahman, Hadir. Kaira Dea Tasmara, Ada. Moi Ikardi, Hadir. Muhammad Sultan, Hadir. Nara Wulandari, Hadir. Nur Afifah Jufri, Hadir. Miranti, Hadir. Muhammad Rofiq, Hadir. Paramita Andini, Hadir. Kimora, Raden, Firly, Hadir. Khalid Irfan, Hadir. Muhammad Taufik, Nur Fadila, Zaki Anugrah. Hadir. Oke, baik. Di sini kakak akan membawakan materi yaitu memahami bentuk fungsi panca indera. Siapa yang tahu di sini apa itu panca indera? Ada yang tahu apa itu panca indera? Enggak keras. Panca indera, ada yang tahu? Ya, dia termasuk apa salah satunya? Mata, telinga, hidung. Mata, telinga, hidung. Hidung, Yaitu, kaki. Kaki. sabar ya. Ya, baik, panca indera itu ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, kulit, dengan lidah. Panca indera itu adalah 5 alat tubuh yang digunakan manusia untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Setiap indera memiliki fungsi berbeda-beda. Baik, kita masuk ke mata, indera penglihatan. Kakak kasih contoh, kalau kalian pergi ke sebuah festival, panca indera apa yang paling kalian gunakan untuk melihat kerajinan itu? Mata. Ya, betul. Terus menjaga kesehatan mata itu juga penting untuk kalian yang masih kelas 4 ini. Kalau main game itu sebaiknya jangan di tempat gelap, itu membuat mata kalian nanti rusak. Terus membaca dengan jarak 30 cm, tidak menonton TV terlalu dekat atau HP, itu paling sering itu kalau untuk di kalangan anak-anak seperti kalian. Terus cukup cahaya saat belajar, tidak apa-apa terang, asal jangan terlalu terang sekali. Biasa tuh matanya kita kalau cahaya terlalu terang pasti bakulang-kulang kan? Nah, terus yang kedua, hidung, indera penciuman. Kalau kalian lewat di tempat pembuangan sampah, indera apa yang sering kalian gunakan? Hidung, ya. Kalau kalian tahu kan pembuangan sampah yang ada di kabin uang? Tahu. Nah, pasti kalau kalian ke sana kalian langsung busu ya. Pasti begitu kan? Nah, terus cara menjaga kesehatan hidung itu juga penting deh. Menjauhi polusi asap seperti kayak orang bakar-bakar, itu harus kalian jauhi. Membersihkan hidung saat mandi itu
indera pendengaran. Kalau kalian tahu nggak sih apa itu sound horeg? Pasti kalian tahu kan? Nah, sound horeg itu yang kayak salon besar sekali suaranya. Nah, itu pasti kalau kalian dengar, telinganya kalian pasti aduh sakit dan ribut, ya kan? Nah, terus telinga itu juga penting untuk dijaga kesehatannya, seperti tidak memasukkan benda ke telinga, seperti kayak kalian bak korek-korek telinga, biasa itu kan ada itu pakai pentul, pakai macis, biasa ada orang begitu lantaran tidak ada ke tempatnya. Terus yang kedua, menghindari suara terlalu keras, seperti yang kakak katakan tadi, sound horeg itu juga termasuk karena itu suaranya keras. Terus yang ketiga, bersihkan telinga dengan aman. Untuk kalian kayak masih belum terlalu masih labil dalam membersihkan telinga itu, harus berhati-hati karena bisa saja kalau kalian tidak berhati-hati itu membuat telinga kalian rusak, jadi berdarah, gangguan telinganya kalian jadi terganggu. Ya kan? Biasa kalau kalian tusuk tuh pasti sakit, biasa ada sampai berdarah itu. Nah, itu harus dijaga dan harus hati-hati. Fungsi panca indera, kulit indera teraba. Fungsinya itu merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan sakit. Coba kalian peragakan dulu, paku cubit. Paku cubit dulu. Pasti rasanya sakit kan? Enggak. Coba cubit kuat-kuat, pasti sakit toh? Nah, terus kalau kalian habis hujan-hujan, pasti dingin kan? Habis itu posisinya kalian sekarang ini pasti panas semua. Nah, kita itu kulit indera peraba itu bisa merasakan panas, dingin, sakit, tekanan, merasakan sentuhan. Cara menjaga kesehatan kulit itu penting. Mandi 2 kali sehari. Siapa yang tidak mandi di sini? Mandi. Mandi semua toh? Mandi. Ya. Terus yang kedua, menggunakan hand body atau lotion jika kulit kering. Siapa yang sudah pakai itu di sini? Tidak. Nah, itu menjaga kesehatan kulit kalian. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan pakaian. Sebaiknya kalau pakaian sudah kotor atau sudah berkeringat, jangan dipakai deh, karena itu bisa membuat kalian jadi gatal-gatal. Biasa sampai jamuran itu kalau kalian pakai pakaian yang tidak bersih. Itu membuat kulit kalian jadi meradang atau gatal. Terus lidah, indera pengecap. Fungsinya lidah itu bisa merasakan rasa empat rasa dasar, yaitu apa? Manis, asin, asam, pahit. Coba kalian makan mangga yang belum masak, pasti asam kan? Nah, atau enggak kalian pergi ke misalnya kalian ke tenan, pasti banyak makanan-makanan kan di sana, ada makanan manis, ada makanan asam, ada makanan asin. Nah, pasti kalian rasakan itu, merasa semua makanan-makanan di situ, kalian bisa tahu ini rasanya manis kah, asam kah, asin. Nah, terus cara menjaga kesehatan lidah itu penting. Mengonsumsi makanan sehat seperti makan makanan sayur, lauk-lauknya itu yang sehat-sehat, jangan makan makanan sembarang. Kedua, menggosok lidah saat sikat gigi itu penting, karena biasa kalau kalian habis makan pasti banyak kuman-kuman berserakan di lidah. Yang ketiga, kurangi makanan terlalu panas. Itu bisa membuat lidah kalian terbakar. Kalau kalian makan, misalnya makan mie kuah, itu panas kan? Kalau kalian langsung makan pasti kalian punya lidah panas, ya kan? Nah, next habis itu
tampilkan video. Panca indera. Kita harus untuk mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan berwarna di bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat ketika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipadukan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar. Sudah kalian pahami kan materi yang kakak bawakan tadi? Sudah. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi videonya nggak apa-apa ya kakak kasih listing saja. Oke, di sini kita akan main kuis kayak tadi. Au. Yang apa ya? Kalau kalian mau menjawab, jangan langsung dibilang, misalnya kayak A, B, begini dulu baru angkat tangan supaya jawabannya kalian tidak terbocor sama yang lain. Paham? Oke. Pertanyaan pertama. Baik. Indra yang berfungsi untuk melihat benda di sekitar kita adalah angkat tangan. Apa ya? Coba tahu. Apa jawabannya sih? Ini pilihan gandanya. Kamu kan tahu. B.
soal soal keempat. Agar telinga tetap sehat, kita harus siapa lagi? Kakak ini kakak melihat yang belum-belum ini, harusnya ini yang belum-belum lagi nih. Ini deh belakang saya. Cewek ini yang bersembunyi. Maju. Gak apa-apa deh sini. Maju dulu. Apa tadi soalnya? Agar telinga tetap sehat, kita harus apa? Mana deh? Yang mana? C. Ya salah. Siapa yang bisa? Ayo cepat. Waktu tinggal cepat kalian yang depan ya. Oke, tidak memasukkan benda sembarangan. Yang terakhir, berapa itu? Bagian tubuh yang berfungsi sebagai indera peraba adalah ini. Kau deh, belum ada pertanyaan. Tenang ya, tenang, jangan berkecil hati yang tidak dapat. Semua kakak kasih hadiahnya. Apa dari sini jawabannya? D. Siapa yang bisa? Laki-laki coba tuh deh. Yang di belakang-belakang jangan saya lihat maju, cuma yang di depan-depan. Ayo, maju dong. Mana? Oke, baik. Jawabannya yaitu B. Kulit. Baik. Baik. Oh iya, kita ice breaking dulu. Kalian tahu yang tepuk semangat. Semangat. Kalian tahu kan? Nah, kakak minta kalian semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Kita ice breaking. Sudah tahu ice breakingnya kan? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Nah, jadi di sini kakak akan kasih kalian tugas. Tugasnya ndak susah. Cepat kok, ini pasti kalian semua bisa isi. Kakak mau bagi 5 kelompok. 3 kelompok yang kayak tadi boleh. Kelompok yang tadi 5-5, 3 kelompok 5-5. 1 kelompok 5 orang. Kelompok yang tadi saja, kelompok yang tadi.
kelompoknya ditulis, Nek. Ada di sini. Oh, kalian tulis di atas sini nama kelompok berapa. Dengan namanya dengan nama-namanya kalian. Nggak usah nama lengkap, nama panggilan saja. Oke. Siapa yang menjawab? Oh. Apa ini? Ada salah. Kita juga berdiri. Sudah? Siapa yang sudah? Yang sudah kumpul sama kakak di depan. Tapi rusuh. Rusuh. Sudah di meja. Jangan ya di meja. Jadi suasana gampang. Kelompok ini. Cepat supaya kita cepat pulang. Oke, kakak sudah kasih lembaran kerja kalian. Dan kakak minta sekarang kalian kumpul lembarannya. Boleh. Kumpul. Nah, di sini kita akan melihat semua tugas-tugas dari kalian. Baik, kakak sudah melihat tugas-tugas kalian dan semua ini kakak lihat betul 100% untuk kalian. Tepuk tangan semua. Nah, jadi di sini kita harus tahu fungsi-fungsi panca indera itu. Fungsi telinga apa? Mendengar. Fungsi mata? Melihat. Fungsinya hidung? Mencium. Fungsi lidah? Merasa. Fungsi tangan? Fungsi tangan apa? Ya, di sini kalian sudah paham kan panca-panca indera itu ada berapa? Ya. Nah, di sini mumpung waktunya terbatas, kakak akan menyimpulkan panca indera itu merupakan 5 alat tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sehingga manusia dapat mengenali, merasakan, dan memahami keadaan di sekitarnya. Kelima indera tersebut adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Setiap indera memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, seperti yang sudah kalian kerjakan di depan ini. Fungsi telinga, fungsi mata, fungsi hidung, dan fungsi lidah sama tangan. Oke, di sini. Nah, kebetulan tugas kalian semua sama. Kakak akan membagikan hadiahnya satu orang satu. Satu orang satu maju dari sini. Yang sudah siapa? Yang sudah tadi yang dapat hadiah dari kakak siapa? Yang tadi menjawab. Yang sudah kasih ke temannya yang belum dapat hadiah dari kakak. Supaya semua kalian adil merasakan hadiah dari kakak. Siapa yang belum? Yang dari kakak ini belum? Siapa? Nah, deh boleh open ke sana yang belum. Yang belum sini maju. Dari sini ya, dari sini. Siapa lagi? Sudah? Rama, kok belum? Yang angkat tadi yang belum? Rama tadi belum maju sama kakak dia. Nih. Yang perempuan di sana sudah semua kan? Belum. Yang dari
tadi yang sudah kakak kasih di sini yang di bawah. belum. Sudah? Semua sudah rasakan kan hadiah dari kakak? Nah, kebetulan waktunya terbatas, kakak mau menutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Siapa yang biasa pimpin doa di sini? Boleh pimpin doanya. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepalanya menunduk. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai.